Nah, oke teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang sistem air bersih di dalam gedung bertingkat. Oke, di sini udah ada penampungan nih, intermediate tank namanya. Nah, di intermediate tank ini dia berasal sumbernya dari deep well yang pertama, ya. Jadi deep well larinya kemari. Nah, nanti PDAM dia beda lagi penampungannya teman-teman ya. Nah, untuk si tangki penampungan intermediate tank ini kapasitasnya yaitu 400 meter kubik dengan dibagi dua teman-teman ya. Jadi sini dibagi sekat, jadi ketika ada perbaikan di intermediate tank yang pertama nanti bisa di oper teman-teman ke intermediate tank yang kedua. Nah, di atas sendiri kita akan naik ya, coba ya kita lihat. Nah, jadi keadaan kondisi air seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada yang namanya level switch. Yang ini ya, ini level switch untuk ngasih indikasi ke control room kita jika terjadi kekosongan dalam tangki tersebut. Oke teman-teman. Nah, dari sini nanti dia masuk menuju ke sana tuh. Di sana ada bak PDAM ya, teman-teman ya. Oke, ini agak berisik teman-teman ya. Jadi karena ada exhaust di sini. Nah, setelah dari sini nanti ada pompanya teman-teman ya. Ini ada pompa. Nah, pompa ini nanti transfer ke bak penampungan di sebelah sana. Nah, oke. Nah, ini dari sini di pipa suction ya. Dia ada dua pompa. Itu ada butterfly valve, kemudian ada strainer ya. Jadi butterfly valve itu untuk close opennya ya secara manual, dan strainer untuk menyaring ketika ada kotoran. Kebetulan di sini udah dimodifikasi ya teman-teman. Jadi strainernya hanya satu, lalu masuk ke header. Nah, dari header ini dia masuk lagi ke butterfly valve masing-masing pompa. Nah, kemudian di sini ada flexible joint ya. Jadi untuk meredam si getaran pompa tersebut. Nah, dari situ dia masuk lagi ke pompa ini. Nah, kapasitas pompa ini adalah 21 kW ya teman-teman ya, dengan pompa sentrifugal. Nah, kemudian dari sini dia masuk lagi ke flexible joint, kemudian dia masuk lagi ke check valve ya. Jadi check valve ini jadi nggak ada air balik teman-teman ya, dia sistemnya gravitasi. Nah, kemudian di sini ada butterfly valve ya, ini butterfly-nya. Nah, kemudian dari butterfly ini dia masuk lagi ke header ya, ini headernya. Ya, ini headernya. Nah, dua pompa ini masuk ke header. Nah, di header ini dia mempunyai pressure gauge. Jadi pressure gauge ini fungsinya untuk membaca tekanan dari si pompa tersebut ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi setelah dari pompa ini dia ditransfer nanti menuju ke GWT, ground water tank, atau teman-teman biasa mengenal dengan ini ya, CWT ya, clean water tank. Nah, sebelum dia melalui ke tahap sana, dia harus masuk melalui sand filter dulu teman-teman ya. Jadi di sini udah ada sand filter ya. Nah, sand filter ini ya teman-teman ya, dia berfungsi untuk menyaring kekeruhan dari si air atau ada lumpur halus yang masih tersisa teman-teman ya. Nah, setelah itu dia masuk lagi menuju ke carbon filter. Nah, di mana carbon filter ini dia berfungsi untuk menyaring zat organik atau warna dari air tersebut yang masih keruh teman-teman ya. Nah, setelah airnya sudah bersih ya teman-teman ya. Nah, kemudian air tersebut nanti ditransfer menuju ke GWT. Ya, jadi PDAM dia larinya ke sini. Nah, di pel yang tadi sudah diolah ya, yang sudah bersih, dia larinya kemari juga teman-teman ya. Nah, setelah itu oke, kita bisa lihat. Nah, kita masuk ke dalam sana. Nah, oke teman-teman ya, jadi di atas adalah GWT. Sekarang coba kita naik ke atas ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, jadi ini adalah GWT-nya teman-teman ya. Biasanya kita ngebersihin per 6 bulan satu kali ya. Biasanya di akhir tahun kita ngebersihin si GWT tersebut teman-teman ya. Nah, ini dalamnya. Nah, oke, jadi ini dalam sana ya, dia panjang ke dalam. Nah, jadi kita nambahin ini lagi teman-teman ya, radar. Jadi ketika level air tersebut sedang low, maka ada buzzer di control room kita. Nah, oke teman-teman. Nah, dari situ tadi GWT nanti dia akan ditransfer menggunakan pompa transfer pump ya, clean water pump itu di sana. Nah, ini di sini ada butterfly valve-nya ya. Oke, kita turun dulu ya teman-teman ya. Jadi ini kapasitas untuk si ground tank ini adalah 700 meter kubik teman-teman ya. Dia dibagi dua. Itu ada pembaginya teman-teman ya di sana ya. Nah, di sana itu ada pembaginya, dia ada bagi dua ya. Jadi ketika dibersihin yang kiri, nanti kita bisa menggunakan yang sebelah kanan ya. Tangki yang sebelah kanan, oke. Ini adalah si valve-nya, butterfly valve. Nah, dari sini nanti dia masuk ke header. Ya, ke header sini ya. Nah, dari header sini nanti
Ini adalah suctionnya teman-teman ya. Jadi ini ada butterfly valve, dia masuk ke header. Nah dari header dari butterfly valve lagi. Jadi ketika ada pekerjaan di pompa, teman-teman bisa nutup yang ini. Terus teman-teman bisa nutup yang outlet yang menuju ke atasnya. Nah dari butterfly valve dia ada strainer. Nah ini strainer teman-teman ya. Jadi dia berfungsinya untuk menyaring kotoran yang masih ada dalam air tersebut teman-teman ya. Nah setelah dari situ dia masuk ke ini adalah flexible joint ya. Jadi dia berfungsi untuk meredam si getaran dari pompa tersebut teman-teman ya. Nah terus dia masuk lagi ke pompa. Nah pompa ini 90 kW ya teman-teman ya. Jadi 90.000 watt. Nah terus dari pompa ini dia masuk lagi menuju ke ada flexible joint lagi di sini ya. Nah dari flexible joint masuk lagi ke cengpal ini ya. Nah oke, kemudian ini adalah save teman-teman ya. Ini pipa yang dari bawah tadi, pipa pompa transfer ya. Nah itu dia lari mengisi ke roof tank ini teman-teman ya. Jadi kapasitas roof tank ini adalah 300 meter kubik. Nah di pipa itu dia ada butterfly valve-nya tuh teman-teman ya. Jadi untuk open close-nya kelihatan nggak ya teman-teman ya. Nah itu ya butterfly valve-nya. Jadi nanti dia ngisi kemari. Nah di sini di dalam ini kita coba cek ya teman-teman ya. Nah ini adalah dalamnya teman-teman ya. Jadi di roof tank ini dibagi menjadi 2 sekat teman-teman ya. Kelihatan nggak? Nah ini adalah dalamnya teman-teman ya. Jadi ini dibagi 2 sekat. Nanti ketika teman-teman mau preventif atau ada pengurasan ya, atau ada teman-teman mau nyuci roof tank ini, nanti bisa ditutup bak satunya, kemudian bak yang sebelahnya nanti dikuras teman-teman, seperti itu. Kita juga kasih indikator teman-teman ya. Jadi ketika level air berkurang ya teman-teman. Jadi ini ada levelnya. Level 1, level 2 dan level 3 teman-teman ya. Nah, coba kita naik ke atas. Nah, di sini juga kita mengasih level speed tambahan teman-teman ya. Di sini nih teman-teman. Jadi level speed tambahan ini kita tarik ke control room. Jadi ketika level air berkurang, maka akan ada buzzer di control room kita teman-teman ya. Nah, seperti yang video tadi saya ini ya, ada panelnya di bawah. Jadi ketika air tersebut berkurang, maka ada indikasi buzzer teman-teman. Jadi ketika air berkurang, maka petugas engineering akan mengecek ke area roof tank tersebut. Nah, oke teman-teman ya, ini akan saya jelasin instalasinya. Di sini ada globe valve ya, yang sebelah kiri. Ini instalasinya yang pertama ini yang larinya ke booster pump. Jadi globe valve ini untuk menutup atau membuka si aliran air tersebut. Nah, ini pipanya yang ini pipa 2,5 terus masuk ke header ya. Headernya ini 3 in. Nah, terus di sini ada pipa lagi nih. Ya, ini pipa 6 in ya teman-teman ya. Nah, pipa 6 ini dia buat menempatkan WLC teman-teman ya. Jadi pipa ini dia terhubung dengan dalam air teman-teman ya. Airnya roof tank. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ya, ini teman-teman bisa lihat di sini ada butterfly valve ya. Dia berfungsi untuk menyuplai dari lantai 31 sampai basement. Jadi untuk gravitasi sama PRV dia satu line teman-teman ya, satu jalur pipa. Nah, kemudian di bawah itu dia ada drain. Drain itu dia menggunakan butterfly valve. Jadi ketika teman-teman ingin menguras si roof tank ini, teman-teman bisa ngebuka si butterfly valve ini. Ini kelihatan nggak ya? Yang ini. Nah, kemudian sebelahnya lagi ini ada pipa overflow. Nah, ini pipa overflow teman-teman ya. Jadi ketika airnya udah penuh ya, atau WLC-nya nggak main, maka dia akan membuang secara otomatis. Nah, sampai sini dia jadi satu line dengan si drain teman-teman. Nah, ini sebelah kanan ini adalah pipa pembuangan ya. Nah, kesananya itu yang menuju ke PRV, terus dia PRV sama gravitasi satu line, pipanya 6 in. Terus yang menuju ke booster pump, dia pipanya 3 in ya. Nah, ini kan bagi 2 sekat teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ingin menyekat yang pertama atau membuang air yang pertama, teman-teman bisa. Jadi yang sekatan kedua nggak usah dibuka, ditutup aja gitu sih teman-teman ya. Nah, ini sama teman-teman ya. Ini juga sama, dia berfungsinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada 2 overflow, 2 drain ya. Jadi ini ada 2 sumber teman-teman tangkinya. Nah, ini kita akan bahas ke sini. Nah, di sini ya teman-teman, ini teman-teman bisa lihat ya. Yang pipa 6 ini ya, dia menuju ke 31 sampai dengan basement, di mana dia peruntukannya itu hanya untuk PRV dengan gravitasi. Jadi gravitasi dulu baru masuk ke PRV. Nah, sedangkan yang pipa 3 in ya, dia menuju ke booster pump. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini booster pumpnya. Nah, kemudian valve itu yang apa? Itu valve bypass teman-teman. Jadi ketika booster pumpnya ini bermasalah, maka kita bisa ngebuka bypassan itu teman-teman ya. Nah, ini booster pumpnya ada 2 teman-teman ya. Nah, dia masuk ke pipa 1,5 dari 3 in, masuk ke pipa 1,5 ya. Dia ada strainernya juga nih.
Nah, ini dash liner-nya juga teman-teman ya. Ini dash liner-nya. Jadi ini juga ada flexible joint-nya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini pompa boosternya. Nah, ini adalah pompa boosternya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini pompa booster ya. Dia mengcover 3 lantai ya teman-teman ya dari rooftop. Nah, pompa ini ada 2 teman-teman ya dengan cara kerja yaitu parallel alternatif ya teman-teman ya dengan pembacaan pressure switch. Nah, ini ada pressure switch-nya teman-teman ya. Jadi di settingan ini 2,8 bar teman-teman. Jadi jika tekanannya berkurang ya teman-teman ya, maka salah satu pompa akan bekerja. Nah, ketika pressure-nya dia makin berkurang, maka pompa keduanya dia akan bekerja teman-teman ya. Sampai dia mengejar si settingan pressure tersebut teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya. Nah, di sini udah ada kita ada di sub plumbingnya. Nah, di sebelah pojok itu ya, itu adalah si inlet ya yang larinya ke roof tank. Nah, itu yang pipa galvanis ya. Nah, yang pipa ukuran 3 in, nah yang ini ya, yang ukuran 6 in ini adalah outlet dari si roof tank ya teman-teman ya. Jadi ini ya, itu kan belokan ya, elbow. Nah, ini elbow ini menuju ke PRV ya teman-teman ya. Nah, di sini sebelum masuk ke PRV, di sini ada namanya butterfly valve. Nah, ini dalam keadaan open ya. Nah, ini open jadi air tuh masuk lewat mali teman-teman ya. Nah, ini si PRV ini ya, nanti dia cover dari lantai 23 sampai lantai 12. Nah, sebelum masuk ke PRV, dia masuk ke strainer dulu ya. Jadi ketika ada kotoran atau ada sampah-sampah nanti dia ngendap di mari teman-teman. Nah, terus dari sini ya, dia masuk lagi menuju ke PRV. Sini ya, ini PRV-nya. Nah, jadi kan PRV ini pressure reducing valve ya. Jadi dia ngereduksi tekanan tersebut. Nah, tekanan inletnya itu ya, ini kan PRV pertama dari atas ya. Berarti tekanannya itu kan 5 bar ya. Teman-teman bisa lihat nggak nih? Ini 5 bar ya, ini 5 bar. Nah, setelah dia melalui PRV, nah makanya tekanannya itu diturunkan menjadi 2 bar ya. Ini 2 bar. Teman-teman lihat ya. Jadi PRV itu dia fungsinya untuk meredus tekanan tersebut, teman-teman. Nah, PRV juga, nah kalau teman-teman bingung melihatnya dari mana, jadi inletnya itu pasti yang tekanannya tinggi atau besar. Nah, outletnya pasti tekanannya itu lebih turun daripada si inlet. Nah, terus juga di sini ada arah panahnya, teman-teman. Nah, di sini ada panah ya. Jadi arah panahnya itu kemari. Nah, si PRV ini kan untuk ininya sendiri kan dia mainnya pakai membran ya, teman-teman ya. Jadi ada membran gitu. Nah, kemudian dari sini ya, teman-teman ya. Nah, ini ada butterfly valve lagi untuk outletnya. Nah, ini yang nanti larinya ke tenan, teman-teman ya. Ini larinya ke tenan. Nah, ini ada sistem bypass di atasnya. Ini ada bypass. Nah, di situ ada bypass ya. Nah, ini bypass ini berfungsi ketika si PRV ini ya, PRV ini sedang ada terjadinya maintenance atau terjadinya kerusakan, maka sistem bypassnya yang di open untuk butterfly valve inletnya sana ditutup, ini ditutup, nanti dia ngopen ke sini. Jadi airnya itu sini. Tapi teman-teman mainnya dari tekanannya main dari valve ini teman-teman ya, jangan sampai jebol. Nah, dari sini ya, dari si PRV ini ya, nah dia masuk menuju ke mari teman-teman ya, ke unit-unit meteran unit-unit. Nah, sebelum masuk ke meteran unit-unit, dia ada namanya gate valve ya. Jadi ini gate valve. Nah, ini untuk mutarnya ya, nih. Nah, kemudian dari sini dia masuk ke meteran unit-unit. Nah, sebelum masuk ke meteran, dia ada valve masing-masing menuju ke meteran tersebut. Nah, ini valve-nya. Jadi ketika ada penggantian water meter ya, teman-teman bisa nutup yang ini. Nah, ini adalah water meternya. Nah, ini kita sedang berada di sub air ya. Ini koridor, itu unit-unit penghuni ya, unit penghuni. Ini juga unit-unit penghuni. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti yang bawahnya lagi ya, yang ini ya, yang ke bawahnya itu yang nanti lari ke lantai berikutnya gitu loh. Kan ini kan PRV dari 23 sampai 12. Berarti nanti 22 di cover menggunakan PRV ini. Nah, terus yang pipa yang ini ya, yang headernya, yang ini, yang risernya ini ya, yang mainline-nya ini nanti lari lagi ke menuju PRV berikutnya, PRV di lantai 11. Karena ini kan 23 sampai 12, berarti PRV-nya di lantai 11. Seperti itu teman-teman ya. Nah, tekanan di awal tadi kan ada 5 bar, berarti makin ke bawah dia tekanannya makin tinggi ya. Kurang lebih 8 bar lah ya teman-teman ya. Karena per 10 meter itu dia 1 bar tekanannya teman-teman ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah shaft plumbing air bersih. Nah, oke teman-teman ya. Jadi di sebelah kanan tadi ya saya bilang ya, ini kita lagi di lantai 11.
Nah, inilah di lantai 11 ya. Nah, ini PRV yang di bawahnya lagi teman-teman ya. Ini yang sebelah kanan itu risernya ya, yang turun, terus ada butterfly pallet, ada strainer, terus isinya lagi ya, masuk lagi ke PRV ya. Nah, PRV tekanan sekarang adalah 8 bar ya teman-teman ya. Tadi kan yang di lantai 23 tuh 5 bar ya, sekarang kan 8 bar teman-teman ya. Berarti memang makin turun dia makin tinggi tekanannya teman-teman ya, tapi tetap untuk keluaran ke unit ya dia 1,5 sampai 2,5 bar teman-teman ya. Nah, ini settingannya 2,4 bar. Nah, terus dari sini nanti dia masuk lagi melalui butterfly pallet ya untuk open manualnya. Nah, terus di sini adalah unit-unitnya teman-teman ya. Nah, nanti ini kan PRV ini di lantai 11 sampai lantai 6 ya. Ini kan dari lantai 11 sampai dengan lantai 6. Nanti turun lagi ke bawah ya. Ini pipanya ya, yang nanti turun lagi ke bawah. Nanti itu ke lantai 5 ada PRV lagi. Berarti di lantai 5 ya, karena ini kan PRV ini di lantai 11 sampai lantai 6 covernya. Nah, berarti di lantai 5 tekanannya lagi makin tinggi ya. Berarti kan kurang lebih 2 bar ya, berarti 10 ya, 10 bar sampai di lantai 5 ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, oke. Nah, oke teman-teman ya, ini yang lantai 5 teman-teman ya. Nah, ini ada dari atas yang tadi nih ya, ini dari atas, terus dia masuk ke butterfly pallet ya, masuk lagi ke strainer. Nah, tekanan di PRV itu untuk inletnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, jadi makin ke bawah itu tekanannya makin tinggi, itu sekitar hampir 11 ya teman-teman ya, 11 bar. Nah, kelihatan nggak? Nah, outletnya tetap teman-teman ya 2,4 di sini ya, di setting. Nah, ini PRV ini dia sampai basement teman-teman ya. Jadi ini sampai basement ya untuk penggunaannya. Nah, ini adalah water meter yang nanti lari ke unit-unit penghuni teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke.